wabarakatuh. Saya Tasya Ekwili Rambe dengan NIM B119-162. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi di dalam hukum perdata dan contoh kasusnya. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang wan prestasi. Tujuan saya membuat video ini untuk memahami pelajaran tersebut. Saya harap video ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengertian wan prestasi. Wan prestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu wan prestatie, yang artinya tidak terpenuhinya prestasi di dalam suatu perikatan antara pihak satu dan pihak lainnya. Wan prestasi merupakan suatu pelaksanaan kewajiban yang tidak terpenuhi oleh debitur karena tidak melakukan sesuatu yang di dalam perjanjian maupun melakukan sesuatu yang di dalam perjanjian seharusnya tidak dibolehkan. Pengertian wan prestasi menurut Projodikoro adalah suatu ketiadaan prestasi di dalam suatu perjanjian tersebut yang mana harus dilakukan sebagai isi dari suatu perjanjian. Setelah pengertiannya, ada pula dasar hukum wan prestasi. Wan prestasi terdapat dalam buku ketiga KUH Perdata yang tercantum pada pasal 1238, 1239, dan 1243. Setelah membahas dasar hukum wan prestasi, selanjutnya kita akan membahas syarat dan bentuk wan prestasi tersebut. Syarat wan prestasi tersebut ada 4, yaitu yang pertama, tidak melakukan apa yang ia sanggupi dilakukannya. Yang kedua, tidak melakukan yang di dalam perjanjian. Yang ketiga, melakukan yang di dalam perjanjian tetapi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Bentuk wan prestasi sendiri ada 3, yaitu yang pertama, debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, yaitu yang kedua, memenuhi prestasi tetapi terlambat bila mana debitur masih bisa diharapkan memenuhi prestasi, maka dikatakan debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat. Yang ketiga, memenuhi prestasi tetapi keliru atau tidak sesuai, di mana debitur memenuhi prestasi dengan keliru, maka dikatakan, dan jika prestasi tersebut tidak bisa diperbaiki lagi, dikatakan debitur tidak memenuhi prestasinya sama sekali. Setelah membahas syarat dan bentuk, ini ada pula syarat debitur dalam keadaan wan prestasi. Syarat tersebut terdiri dari 2 syarat. Yang pertama, syarat material, yaitu suatu kelalaian yang dilakukan oleh seseorang yang disadari pelaku sehingga merugikan pihak lain. Yang kedua adalah syarat formil, yaitu peringatan atau somasi. Wan prestasi ini harus dinyatakan secara resmi sehingga perbuatan debitur dapat diperingatkan bahwa kreditur ingin pembayaran secara dalam jangka waktu dekat ataupun seketika. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab terjadinya wan prestasi. Penyebab terjadinya wan prestasi sendiri ada 2, yaitu yang pertama, adanya kelalaian debitur. Kerugian ini dapat disalahkan kepada debitur jika ada elemen yang disengaja. Perlu diketahui, kewajiban yang dianggap lalai jika tidak dilakukan oleh debitur yaitu sebagai berikut. Kewajiban memberikan sesuatu yang sudah dijanjikan. Yang kedua, kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan. Yang ketiga, kewajiban untuk tidak melakukan suatu tindakan.
kedua, karena adanya keadaan memaksa atau overmark. Kondisi ini adalah kondisi yang tidak dapat dipenuhi debitur karena suatu peristiwa yang terjadi bukan karena kesalahannya, di mana peristiwa tersebut ini tidak dapat diketahui atau tidak dapat diprediksi. Unsur-unsur yang terkandung dalam overmark yaitu sebagai berikut. Tidak terpenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghancurkan objek. Yang kedua, tidak dapat dipenuhi karena suatu peristiwa yang menghalangi perilaku debitur. Ini bisa bersifat sementara atau bisa selamanya. Yang ketiga, peristiwa tidak dapat diketahui atau dicurigai akan terjadi saat melakukan perikatan baik oleh debitur maupun kreditur. Maka di kasus ini itu adalah bukan kesalahan dari para pihak, terutama debitur. Pembahasan terakhir yaitu adalah sanksi hukum wan prestasi. Yang pertama, peralihan resiko. Akibat wan prestasi yang berupa peralihan resiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti perjanjian pembiayaan leasing yang terdapat pada pasal 1237 KUH Perdata ayat 2 yang menyatakan jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya, kebendaan adalah atas tanggungannya. Yang kedua adalah kewajiban membayar ganti rugi. Ganti rugi yaitu membayar segala kerugian karena musnah atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi tersebut harus ada penagihan atau somasi terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa tertentu tidak perlu membutuhkan adanya teguran. Ketentuan mengenai ganti rugi ini diatur dalam pasal 1246 KUH Perdata yang terdiri dari 3 macam, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Ganti rugi tersebut harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi, ganti rugi yang ditimbulkan adanya wan prestasi tersebut hanya boleh dihitung berdasar jumlah uang. Yang ketiga adalah pembatalan perjanjian. Sanksi atau hukuman ini jika seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalan sebagai hukuman dianggap sebagai debitur alih-alih puas dengan semua pembatalan karena ia merasa ia dibebaskan dari semua kewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Menurut KUH Perdata pasal 1266 yakni kondisi yang dibatalkan dianggap selalu dimasukkan dalam perjanjian timbal balik karena satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam kasus seperti itu, perjanjian tersebut tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus diminta dari hakim. Permintaan ini juga harus diajukan meskipun persyaratan pembatalan sehubungan dengan tidak terpenuhinya kewajiban disebutkan dalam perjanjian. Atas permintaan terdakwa untuk memberikan periode waktu untuk tetap memenuhi kewajibannya. Periode mana tetapi tidak lebih dari. Sebelum kita memasuki contoh kasus, mari kita lihat ringkasan tentang wan prestasi.
sekarang kita masuk ke dalam pembahasan contoh kasusnya. Saya di sini mengambil contoh kasus yang berada di sekitar kita, yaitu adalah kasus One Prestasi Cinta Laura dengan MD Entertainment. Cinta Laura Kill adalah sedikit contoh dari banyaknya kasus One Prestasi yang dilakukan oleh artis-artis tanah air. Kasus ini bermula dari tidak kepuasan pihak MD Entertainment karena beranggapan bahwa pihak Cinta Laura menyalahi klausul kontrak. Cinta Laura yang awalnya terikat perjanjian dengan MD Entertainment pada pertengahan Mei 2006 untuk pembuatan sinetron serial bertajuk Bidadari. Dalam kontrak tersebut disebutkan kontrak dianggap mulai berlaku jika syuting sinetron tersebut dimulai. Namun, sebelum syuting Bidadari dimulai, stasiun televisi sebagai televisi yang bekerja sama dengan MD Entertainment dalam penayangan sinetron serial ini tiba-tiba secara sepihak membuat kesepakatan baru untuk menggunakan artis Cinta Laura sebagai pemain utama sinetron Cinderella. Dalam kontraknya dituntut untuk menyelesaikan sinetron ini sampai 316 episode. Akan tetapi dalam perjalanannya pihak Cinta Laura hanya melaksanakan sampai 310 episode. Inilah yang menyebabkan pihak MD Entertainment menuntut Cinta karena tidak menyelesaikan kontrak eksklusif pada MD Entertainment. Pihak MD Entertainment menuntut Cinta agar menyelesaikan kontraknya, membayar ganti rugi, serta memutuskan hubungan kerja dengan Cinema Art. Berikut adalah analisis kasus ini. Dalam kasus ini jelas terdapat suatu perikatan yang memuat satu hak dan satu kewajiban, yaitu Cinta Laura berkewajiban menyelesaikan kontrak yang telah disepakati dengan MD Entertainment dan berhak menerima honor atas terselesaikannya kontrak tersebut. Begitu juga pihak MD Entertainment juga berkewajiban memberi honor kepada Cinta dan berhak menerima jasa aktor dari Cinta Laura sampai masa kontrak selesai. Dilihat dari objek perikatannya, perikatan yang terjadi di sini termasuk dalam objek perikatan berbuat sesuatu, yakni setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang mana dalam kasus ini berupa perbuatan Cinta Laura dalam menjadi aktor untuk memenuhi perjanjiannya dengan pihak MD Entertainment. Dan posisi Cinta Laura di sini sebagai debitur, sedangkan pihak MD Entertainment sebagai kreditur. Dalam perikatan di sini, Cinta Laura One Prestasi, yakni mana dalam perjanjian awalnya dia dituntut untuk menyelesaikan sinetron sampai 316 episode. Akan tetapi dalam kenyataannya pihak Cinta Laura hanya menyelesaikan 310 episode. Maka yang diperbuat Cinta Laura di sini adalah sebuah One Prestasi. Pada perikatan untuk berbuat sesuatu seperti kasus yang dilakukan Cinta Laura tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi real. Akan tetapi dapat dilakukan upaya hukum lain. Dalam kasus ini antara pihak Cinta Laura dan MD Entertainment, apabila salah satu pihak tersebut ingkar janji atau One Prestasi atau menyalahi isi dari kontrak perjanjian yang telah dibuat, maka permasalahan tersebut dapat digugat secara perdata karena telah melanggar dari isi kontrak perjanjian yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Menurut pasal 1339 KUHP, persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya. Persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang. Selain itu, dalam pasal 1603
KUHP juga telah disebutkan bahwa jika salah satu pihak telah melakukan kontrak kerja sama dan salah satu pihak telah mengakhiri hubungan kerjanya secara berlawanan dengan hukum, maka pihak lawannya berhak menuntut jumlah yang termaksud dalam pasal 1603Q KUH Perdata. Jadi, apabila pihak Cinta Laura benar-benar melakukan kesalahan kontrak kerja atau wan prestasi, pihak Cinta Laura bisa dituntut atas kerugian yang dialami oleh MD Entertainment dengan membayar ganti rugi sebesar 1,7 miliar rupiah atas kesalahannya, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata yang berisi tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur. Walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Itulah video pembelajaran tentang materi hukum perdata, yaitu wan prestasi beserta contoh kasusnya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.